Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat peternak semua. Nah, ini saya lagi mau mengupdate bebek. Dan sekarang bebeknya lagi tiduran. Nampakkan teman-teman itu. Sekarang usianya 44 hari setelah DUD datang. 44 hari itu dari usia 0, usia 1 lah dikatakan. Nah, jadi karena ini bebeknya dikandangkan, kemudian dikasih makanan pohon sagu. Tuh, yang berserakan itu pohon sagunya. Tapi kali ini sagunya diparut karena masih kecil, jadi harus diparut dulu. Kalau nggak diparut dicacah. Kalau dikasih gelundungan gini aja, dikasih batangan gini aja, bebeknya itu sulit untuk makan. Nah, dan pohon sagunya itu, nah itu yang barusan ditebang. Kemudian ini pohon sagu yang masih muda dan masih pendek. Kalau ini belum bisa dikasih makan ke bebek karena sagunya itu belum terlalu banyak, belum ada isinya. Nah, jadi untuk memperjelas wujud dari bebek ini, ayo kita lihat ke situ seberapa besarkah dianya. Nah, kalau kita berdiri dia pasti berdiri. Ini baru pulang dari sawah. Jadi kalau di sawah dia kan capek. Ini sistem umbar. Makanannya ya makan makanan yang ada di sawah, singgang-singgang padi. Nah, ini dia. Jadi kita dekati. Dan bulunya sudah mulai bulu jarum. Bahkan udah ada yang bulunya udah mulai tempuk, udah mulai cukup gitulah kira-kira. Nah, jadi ini nanti 15 hari lagi atau 20 ini udah bisa dijual. Ini pun sebenarnya kalau ada peminat bisa aja dijual, dipilih yang besar-besar. Tapi biarlah dulu, sayang. Nah, demikian. Mungkin nanti usia 2,5 bulan baru bisa dijual. Nah, yuk kita lihat ini. Nah, itu. Nah, bisa nampak kan teman-teman? Rata-rata suaranya udah serak yang betina. Kalau yang jantan suaranya cuma ngik 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 gitu aja, kwik 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 gitu doang. Nah, kalau yang betina suaranya udah serak. Tuh, bulu dadanya udah penuh semua, bulu dada. Jadi tahapan pertumbuhan bulu itu yang pertama di dada dulu, kemudian muncul ke bawah, kemudian bulu atasnya, kemudian sayap. Nah, kalau ekor udah dari kecil ada ekornya ya, ada bulunya. Nah, ini dia. Jadi tuh pohon sagu semua di sini. Jadi penebangan pohon sagu ini kadang-kadang ada juga saya yang salah kaprah, tebangi terus hutannya biar gundul. Nah guys, untuk pohon sagu ini sebenarnya bukan pohon hutan ya, ataupun bukan pohon yang sulit tumbuh. Jadi pohon sagu ini adalah pohon untuk kerajinan tangan, yang hasilnya nanti disebut di sini namanya atap rumbia. Jadi kalau masih belum ada batangnya, kami menyebutnya itu pohon rumbia, sebutan lainnya. Nah, ini kan belum ada batang ini. Nah, ini pohon rumbia. Kalau udah pohonnya sudah berbatang, itu yang disebut namanya pohon sagu. Nah, jadi untuk penebangan pohon sagu ini enggak merusak lingkungan karena tumbuhnya pohon sagu ini cukup cepat dibandingkan dengan pohon-pohon kayu jati atau kayu-kayu lainnya. Nah, jadi kalau ini sangat mudah berkembang biak, makanya tidak berpengaruh oleh lingkungan yang cukup luas secara umum. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini anakannya. Nah itu kan anakannya. Kemudian ini anakannya. Nah, gampang dia. Kadang-kadang yang namanya orang kota ya, ataupun orang yang belum pernah lihat pohon sagu, pernah menikmati tepung sagunya, tapi melihatnya nggak pernah. Ya kita nggak ada masalah sih. Namanya mereka juga nggak pernah tahu yang namanya pohon sagu. Tapi kalau untuk di dataran rendah, khususnya di rawa-rawa daerah Papua sana, masih banyak kita temukan pohon sagu. Nah, dan ini pohon sagu ini hanya tumbuh di daerah rawa-rawa doang, daerah yang lembab, yang basah, karena memang sangat mudah tumbuh di situ. Nah, jadi gitu ya guys, untuk penjelasannya sedikit mengenai pohon sagu. Karena saya pernah upload di YouTube pembuatan tepung sagu, ternyata banyak haters, banyak yang komentar negatif, padahal yang sebenarnya mereka nggak tahu.
Nah ini dia. Nah, ini yang ini jantan tuh, cepat besar dia, yang jantan tuh. Ini kemarin ternaknya 400 ekor, tapi sekarang mungkin pasti, bukan mungkin lagi, pasti ada yang mati. Dan yang mati, yang melihara pun nggak ngerti. Abang, dia pun nggak ngerti matinya berapa, lupa katanya. Jadi untuk finishnya nanti kalau udah dijual. Jadi kelebihan ternak bebek di sawah itu yang sistem umbaran, kelebihannya badannya cepat besar, gemuk-gemuk, lehernya gemuk-gemuk, tegap-tegap lehernya. Ini saya tunjukkan tuh, leher yang besar-besar. Kita kalau megang 5 biji satu tangan, 5 ekor satu tangan, kayaknya padat. 5 ekor. Jadi kualitas videonya juga agak buram ya, karena memang ini diambil saat sore hari, hampir jam 6. Tuh dia. Jadi saya punya temen orang tebing, kakak boru apa namanya, lupa saya. Dia bilang ternak bebek ini ternak orang yang bodoh. Ternak pekerjaan orang yang bodoh katanya, karena kerjaannya nggak terlalu ribet, cuma dikasih makan di rumah, selama setengah bulan, kemudian dilepaskan ke sawah, udah gitu doang. Tengok-tengok sekali-sekali, nengoknya nanti sambil merokok, sambil duduk-duduk. Jadi pekerjaan orang bodoh katanya, tapi menghasilkan. Bodoh yang positif ya guys, tapi menghasilkan. Tuh. Yuk kita dekati lagi ya. Tuh. Jelas sekali ya. Wih, jelas duitnya nih guys. Anggap aja kali 28.000, kemudian dikali jumlah bebeknya, anggap aja 350. Ya bisa dihitungkan sendiri. Sudah 7 juta duitnya, 7 jutaan. Tuh. Wow. Banyaknya Jadi kalau bebek umbaran yang dibawa pulang ke rumah ya gini dia. Tuh. Di sini rumah padat di sini. Itu rumah tetangga. Kemudian itu rumah baru dibangun. Di sana rumah. Nah, yang itu. Nah, itu di sana rumah, dan di sana banyak lagi rumah sebelah sana. Jadi kalau pengikut setia saya dari dulu pasti paham. Karena saya dulu giringnya dari depan-depan rumah orang. Sulitnya kalau pas lagi hujan deras, becek. Jadi gitu aja guys untuk update hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum.